فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله wabtaghu ilaihi al-wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah kepadanya al-wasilah. Al-wasilah itu al-qurb, kedekatan. Dan carilah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kalian orang-orang yang dekat kepada Allah. Dekatkan diri kalian kepada Allah. Ini maknanya. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan diri kalian menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bifi'lil ma'mur, dengan melakukan perkara-perkara yang diperintahkan, zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun secara batin. Batin itu dengan cara ikhlas, dengan cara tawakal, dengan cara takut kepada Allah, dengan mencintai Allah, dengan tawakal, dengan inabah, dan yang lain-lainnya dari a'malul qulub, dari amalan-amalan hati. Dan juga dengan amalan-amalan zahir, salat, sedekah, dan yang lain-lainnya dari amalan zahir. Ini cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya wasilah. Wajahidu fi sabili, dan berjihadlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad yang di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah li'ila'i kalimatillah wa litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Jihad yang di jalan Allah adalah jihad yang tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan Islam sebagai agama yang tertinggi. Ini jihad yang fisabilillah. Jihad yang tujuannya adalah untuk meninggikan Islam di atas agama-agama yang lainnya. La'allakum tuflihun. Kalian lakukan itu agar kalian, la'allakum di sini li ta'lil, alasan, untuk menunjukkan alasan. Alasan kalian harus bertakwa, alasan kalian harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, alasan kalian harus berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala, alasannya adalah agar kalian tuflihun, agar kalian beruntung, mendapatkan falah. Dan falah, yang dimaksud dengan falah adalah an-najatu bil matlub atau al-husul bil matlub wa najatu minal marhub. Maknanya falah itu adalah kamu mendapatkan yang diinginkan dan dijauhkan dari yang dikhawatirkan. Ini baru seseorang dikatakan falah. Al-fauz bil matlub wan najah minal marhub. Mendapatkan yang diinginkan dan selamat dari yang dikhawatirkan. Dan yang paling tinggi dari falah, a'lal falah, falah yang tertinggi itu adalah ketika seorang mendapatkan as-sa'adah al-abadiyah fil jannah, mendapatkan kebahagiaan yang abadi di surga. Karena di surga semua yang kita inginkan kita dapatkan. Semua yang kita khawatirkan tidak ada di sana. Apapun bentuknya. Sehingga tidak ada falah yang paling tinggi daripada nikmat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Perhatikan ya, Ikhwan. Hadza amrun minallah li ibadihi al-mu'minin. Ini adalah perintah dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Apa saja dari perintahnya? Ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabil. Ada berapa perintah dalam ayat ini? 3. Apa saja? Bertakwa,
mencari kedekatan, dan berjihad. Ini adalah perintah dari Allah kepada hambanya yang beriman. Bima yaqtadihil iman. Sesuai dengan tuntutan dari keimanan. Kalau memang betul ngaku beriman, kalian lakukan 3 ini, kata Allah. Makanya di awalnya dipanggil ya ayyuhalladzina aman. Hei kalian itu yang ngaku punya iman. Kalian lakukan ini. Ini tuntutan dari keimanan kalian. Kalau kalian betul mengaku beriman, lakukan 3 ini. Ini makna ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Min taqwallah berupa ketakwaan kepada Allah, wal hadar min sakhatihi wa ghadabi, dan berhati-hati dari kemarahan dan kemurkaannya. Wa dzalika bi an yajtahidal 'abdu. Caranya bertakwa itu adalah dengan seseorang hamba bersungguh-sungguh. Yajtahid. Seorang hamba bersungguh-sungguh. Wa yabdzula ghayata ma yumkinu, dan mengerahkan semua yang dia mampu, puncak yang dia mampu. Dia kerahkan puncak yang dia sanggupi. Minal maqdur, dari perkara-perkara yang dia sanggupi. Selagi masih ada kemampuan yang tersisa, maka wajib dikeluarkan. Fijtinabi ma yaskhutuhu Allahu min ma'asil qalbi wal lisani wal jawari. Dalam rangka untuk menjauhi semua yang membuat marah murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengerahkan segala upaya, ini namanya taqwa. Mengerahkan segala upaya yang dimampui untuk meninggalkan apa yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Berupa kemaksiatan hati, kesyirikan, dan yang semisalnya. Wal lisan, kemaksiatan berupa lisan. Wal jawarih, kemaksiatan berupa anggota tubuh. Az-zahirah wal batin, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, semuanya ditinggalkan. Berhati-hati dan berusaha sekuat tenaga meninggalkan apa yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Baik dosa hati, dosa lisan, ataupun dosa anggota tubuh. Wa yasta'inu billahi ala tarkiha, dan dia minta tolong kepada Allah untuk meninggalkannya. Sehingga dalam meninggalkan kemaksiatan pun kita perlu minta tolong. Meskipun seolah-olah ini nggak ada kerjaannya. Kan hanya meninggalkan disuruh. Bukan disuruh melakukan. Ini disuruh ngapain? Meninggalkan. Itu pun kita tetap butuh kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan hal tersebut. Liyanjua bidzalika min sakhatillahi wa adzabih, agar dia selamat, najah, yanju, agar dia selamat dari kemarahan dan kemurkaan dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Yarhamukallah. Kemudian perintah yang kedua. Ini perintah yang pertama. Ittaqullah. Yang kedua, wabtaghu ilaihil wasilah. Dan carilah kepadanya kedekatan, wasilah. Ai al-qurb. Maknanya wasilah adalah al-qurb, kedekatan. Minhu, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal khutwah ladaihi, dan melangkah di sisinya. Ada upaya, berjalan, mendekati, kita yang mendekati. Nah, sehingga cara supaya dekat dengan Allah dengan cara al-khutwah, melangkahkan kaki kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hubbalah, dan mencintainya. Mendekat karena rasa cinta. Wadzalika biada'il faraid. Yang demikian dengan caranya dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Biada'il faraid, menunaikan kewajiban. Al-qalbiyah, baik kewajiban hati. Yang tadi ittaqu disuruh ngapain? Ninggalkan. Wabtaghu ilaihil wasilah disuruh apa ini? Melakukan. Melakukan upaya-upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan amalan-amalan wajib hati, kal hubbi lahu wa fihi, seperti kecintaan karena Allah dan cinta demi Allah. Wal khauf war raja wal inabah wat tawakkul,
rasa takut, rasa harap, rasa kembali. Inabah itu kembali, rujuk maknanya. Mirip dengan makna taubat. Wa tawakkul, dan juga tawakal. Ini semuanya amalan hati. Cara mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan hati, dengan mencinta, dengan membenci karena Allah SWT, dengan tawakal, dengan inabah, dengan roja, berharap, dan seterusnya. Wal badaniyah, dan juga dengan amalan-amalan anggota badan. Kazakah wal haj, bayar zakat, kemudian haji. Wal muraqabah min dzalik, as-salati wa nahwiha min anwa'i al-qira'ah wa dzikr. Atau yang tergabung, ibadah gabungan, muraqabah. Dari itu semua, seperti sholat. Ada amalan hatinya, ada juga amalan apanya? Badannya. Ya kan? Sholat pakai ikhlas. Sholat pakai rasa takut tidak? Pakai. Sholat pakai rasa harap. Ada anggota, ada amalan hati, ada amalan badan. Seperti sholat. Dan yang semisalnya dari jenis-jenis bacaan dan zikir. Lisannya membaca, hatinya apa? Beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa harap dan rasa takut. Wa min anwa'i al-ihsan ilal khalqi, dan dari jenis-jenis kebaikan kepada makhluk, bil mal, baik dengan harta. Yang tadi amalan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia salat, dia zakat, dia haji, dia puasa. Ini antara dia dengan Allah. Termasuk juga mencari kedekatan kepada Allah dengan cara buat baik kepada sesama manusia, kepada makhluk. Baik dengan harta. Diberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Ini termasuk wasilah, cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ilm, dengan ilmu, memberikan ilmu yang dia punya kepada orang lain yang membutuhkan ilmunya. Wal jah, jabatan, ada orang yang butuh jabatannya, syafaat atau yang semisalnya. Kalau bukan disampaikan oleh orang yang punya jabatan, dia nggak akan didengar ucapannya, permintaannya. Maka dia gunakan jabatannya untuk membantu orang lain. Wal jah, wal badan, dengan badan bantu orang lain, dengan tenaganya, dengan fisiknya. Ini semuanya bentuk ihsan kepada siapa? Makhluk. Bisa dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan jabatan, bisa dengan badan. Sehingga nggak ada ruang untuk tidak memberikan kebaikan kepada orang lain ya. Yang nggak punya harta bisa dengan ilmu, yang nggak punya ilmu bisa dengan tenaga, yang nggak bisa dengan tenaga dengan kedudukannya. Jah. Wan nus li ibadillah, dan ngasih nasihat kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngasih nasihat cuma modal lisan saja. Ini juga termasuk cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min anwa'i fa kullu hadhil a'mal taqarrubun ilallah. Semua amal-amal ini adalah bentuk pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalul 'abdu yataqarrabu biha ilallah hatta yuhibba. Dan tidaklah seorang hamba terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yuhibba, sampai akhirnya Allah mencintai dia. Ini puncaknya. Kalau kamu terus dan tidak berhenti untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, puncaknya, ujung-ujungnya adalah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kalau sudah Allah cintai, apa yang akan terjadi? Fa idza ahabba, kalau Allah sudah mencintai hamba tadi, siapa ini yang dicintai? Yang dari awal dan terus apa? Mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mencintai dia, kana sam'ahu alladzi yasma'u bihi, maka Allah menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Maknanya Allah jaga pendengarannya sehingga dia tidak mendengar kecuali hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak gunakan pendengarannya untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya kana sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Allah jadi pendengarannya. Apa maknanya? Allah jaga pendengarannya agar tidak digunakan perkara maksiat. Ketika seorang sudah dicintai oleh Allah, Allah jaga pendengarannya. Wa basari,
Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Allah menjadi pandangannya yang dia memandang dengannya. Pandangannya dijaga oleh Allah. Dia tidak menjatuhkan pandangannya kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menjaganya, menjaga pandangannya. Wa yadahu. Allah juga akan jadi tangannya. Allati yabtishu biha, yang digunakan untuk memegang. Dia tidak akan menyentuhkan tangannya kepada hal-hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tangannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dijaga? Pendengarannya, penglihatannya, tangannya. Kenapa? Karena Allah sudah cinta kepada dia. Kenapa dia dicintai? Karena dia terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rijlahul lati yamshi biha, dan Allah juga menjadi kakinya yang dia melangkah dengannya. Kakinya tidak dia gunakan untuk melangkah kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga langkahnya, kakinya. Wa yastajibullah lahu ad-du'a, dan Allah akan mengabulkan untuknya doa-doanya. Nah, ini sebenarnya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam arba'in ya, hadis wali. Nah, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb, kata Allah, barang siapa yang memusuhi, memerangi wali-waliku, maka aku umumkan peperangan kepadanya, dan seterusnya. Hadis Abu Hurairah. Summa khassa tabaraka wa ta'ala minal ibadatil muqarrabah ilaihi al-jihad fi sabilih. Kemudian Allah mengkhususkan tabaraka wa ta'ala dari ibadah-ibadah yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-jihad fi sabilih, adalah jihad di jalan Allah. Ini termasuk kedekatan tidak sebenarnya? Masuk. Cara mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan apa ini? Jihad. Ini kan amalan badan ya. Padahal sudah masuk ke dalam wasilah belum ini? Sudah. Tapi dikhususkan, disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal jihad fi sabilillah ini sudah masuk dalam wasilah. Sudah masuk dalam amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi sengaja dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan namanya secara khusus. Wajahidu, dan berjihadlah. Padahal ini sudah termasuk dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah, termasuk dengan jihad. Tapi disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala jihad. Wa huwa badlul juhdi fi qitalil kafirin. Jihad itu maknanya adalah badlul juhdi, mengerahkan kemampuan. Fi qitalil kafirin, untuk memerangi orang-orang kafir. Itu artinya jihad. Badlul juhdi fi qitalil kafirin, mengerahkan kemampuan untuk memerangi orang-orang kafir. Bil mal, bisa jadi dengan harta. Wan nafs, dengan jiwa. War ra'i, dengan pemikiran. Wal lisan, atau dengan lisan. Wassa'i fi nasri dinillahi, dan segala usaha untuk menolong agama Allah. Bikulli ma yaqdiru alaihil abdu, dengan semua yang disanggupi oleh seorang hamba. Sehingga nggak ada celah untuk tidak ikut berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak membantu agama Allah Subhanahu wa taala, karena ruangnya sangat banyak. Bisa dengan harta, bisa dengan jiwa, bisa dengan pemikiran, yang lain-lainnya. Nah, sebagaimana yang kita bahas dalam Riyadhus Shalihin. Bisa jadi dengan membantu keluarga yang ditinggal oleh siapa ini? Mujahid. Nah. Li'anna hadzal naw', ini alasannya. Kenapa Allah mengkhususkan penyebutan jihad dari amalan-amalan yang lainnya? Padahal jihad sudah termasuk wasilah. Dan carilah kedekatan kepada Allah. Termasuk dengan cara apa? Jihad. Tapi kenapa dibunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala jihad? Li'anna hadzal naw' min ajallit ta'at wa afdalil qurubat. Karena jenis ini adalah ketaatan yang paling agung dan kedekatan yang paling afdal. Ini alasannya. Kenapa Allah khususkan penyebutan jihad? Allah nggak nyebutkan sholat, Allah nggak nyebutkan puasa, Allah nggak nyebutkan yang lain-lainnya. Allah sebutkan di antara wasilah itu, cara mendekatkan diri kepada Allah adalah jihad. Karena ini adalah ajallut ta'at, ketaatan yang paling agung. Wa afdalul qurubat, dan kedekatan yang paling afdal. Ini yang pertama. Alasan yang kedua, wali anna man qama bihi,
fahuwa 'alal qiyami bi ghairihi ahra wa aula. Ya, alasan yang kedua, karena barang siapa yang sudah melaksanakannya, apa ini? Jihad. Maka untuk melaksanakan yang lainnya lebih pantas lagi dia, lebih utama lagi. Jihad saja sudah dia lakukan, apalagi yang lainnya dari ketaatan dan kedekatan. Sehingga ini jadi tolak ukur tertinggi. Standar yang paling tinggi dari wasilah itu kalau orang sudah sampai ke tahapan apa ini? Jihad fisabilillah. Kalau dia sudah bisa melaksanakannya, maka yang lainnya lebih-lebih lagi dia. Nah, ada mujahid itu nggak sholat, mujahid nggak puasa, nggak ada. Maksud sampai sini ya. Ini dua alasan kenapa Allah mengkhususkan penyebutan apa? Apa sih? Jihad. Padahal sudah masuk ke dalam perintah untuk apa ini? Mencari kedekatan kepada Allah. Dikhususkan karena dua alasan. Alasan yang pertama apa, teman? Alasan yang pertama apa, Abdur? Alasan apa ini pengkhususan jihad? Apa Karni? Jihad adalah ajallut ta'at, ketaatan yang paling agung, wa afdalul qurbat, dan kedekatan yang paling afdal. Yang kedua apa alasannya? Apabila dia sudah bisa melaksanakannya, apalagi yang lainnya. Nah, karena jika dia sudah bisa melaksanakannya, maka yang lainnya lebih apa ini? Lebih bisa lagi. Nah, karena ini yang paling tingginya. Kalau ini saja sudah bisa dia capai, maka yang lainnya lebih-lebih lagi, lebih mudah lagi bagi dia. Nah. Fahuwa 'alal qiyami bi ghairihi ahra wa aula. Sehingga ini alasan pengkhususan penyebutan jihad dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya. La'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan falah. Idza taqaitumullah bitarkil ma'asi. Jika kalian bertakwa kepada Allah dengan cara meninggalkan maksiat. Perintah pertama. Wabtaghaitumul wasilah ilallah, dan kalian mencari kedekatan kepada Allah bifi'lit ta'at, dengan melakukan ketaatan. Sehingga dua sisi nih. Perintah pertama meninggalkan, perintah kedua apa? Melakukan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Suruh ngapain ini? Meninggalkan. Wabtaghu ilaihil wasilah. Suruh ngapain? Melakukan. Sehingga harus ada yang ditinggalkan, harus ada yang dilakukan. Lengkap. Caranya dengan meninggalkan dan melakukan. Jika kalian bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan maksiat, dan kalian mencari kedekatan bi fi'li ta'at, dengan melakukan ketaatan, wajahadtum fi sabili, dan kalian berjihad di jalan Allah, ibtigha'a mardatih, dengan mengharapkan keridhaan Allah, wal falahu wal fauz. Ini semuanya kalian akan mendapatkan falah. Dan falah maknanya adalah, ini maknanya, al fauzu wal zafaru bikulli matlubin. Keberhasilan mendapatkan semua yang dicari, semua yang diinginkan. Keberhasilan mendapatkan semua yang dicari, wan najatu min kulli marhubin, dan keselamatan dari semua yang ditakutkan, yang dikhawatirkan. Yang diinginkan semuanya dapat, yang dikhawatirkan semuanya terselamatkan. Itu namanya falah. Karena ada orang yang cuma dapat apa yang dia inginkan saja. Yang dia khawatirkan, dia nggak selamat darinya. Atau sebaliknya, dia selamat dari yang mengkhawatirkan, tapi nggak mendapatkan semua yang dia inginkan. Belum falah juga. Baru dikatakan falah kalau dua-duanya. Semua yang dia inginkan dapat, semua yang dia khawatirkan, dia terselamatkan darinya. Fahaqiqatuhu, maka hakikatnya, hakikatnya falah itu adalah as-sa'adatul abadiyah. Adalah keberhasilan, kebahagiaan yang bersifat abadi. Wan na'imil mukim, dan kenikmatan yang tiada henti. Kapan ini baru dapat? Kapan ini dapat? Di surga. Baru kita dapat semua yang kita inginkan, dan baru semua yang tidak kita inginkan nggak ada. Kalau masih di dunia, berarti siap-siap saja. Masih di dunia, siap-siap saja. Ada yang kita inginkan, tidak kita dapatkan. Ada yang kita khawatirkan, kita nggak selamat darinya. Karena kita masih di mana? Masih di dunia. Kenikmatannya belum apa? Belum abadi.
masih gampang berubah. Kita mau sehat, belum tentu dapat. Mau selamat dari sakit, belum tentu selamat. Karena masih di mana? Di dunia. Untuk bisa mendapatkan itu semua dan gak hilang-hilang lagi, nanti nunggu di surga. Caranya dengan ini, dua tadi. Ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Termasuk bentuknya, contohnya adalah apa? Wajahidu fi sabilillah. Sehingga paham ayatnya ya. Ini semuanya tiga-tiganya adalah konsekuensi tuntutan dari apa ini? Keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Di antara faedah yang bisa kita ambil ya, Pan, dari ayat yang ke-35 dari surat Al-Maidah ini, yang pertama adalah penjelasan konsekuensi dari keimanan. Penjelasan dari konsekuensi keimanan adalah dengan melakukan tiga perkara yang disebutkan dalam ayat. Tuntutan, penjelasan tentang tuntutan dan konsekuensi dari keimanan. Ada tuntutan, kalau ngaku beriman, ada tuntutan. Ada yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengaku beriman. Yaitu tiga perkara yang disebutkan dalam ayat. Apa saja Abdullah tiga perkaranya? Bertakwa, mencari wasilah kedekatan, dan jihad. Nah, itu semuanya tuntutan dari keimanan. Faedah yang berikutnya, wujub taqwallah. Kewajiban untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini makna takwa dengan cara apa? Meninggalkan maksiat. Kenapa cuman ini maknanya? Karena setelahnya ada ibtighaul wasilah. Karena setelahnya ada upaya mencari kedekatan. Kalau takwanya saja sendiri, maka mencakup meninggalkan dan melakukan. Paham ya? Kalau hanya ada takwa saja yang disebut, maka maknanya dua. Meninggalkan yang dilarang dan melakukan perintah. Paham ya? Tapi di sini karena ada gandengannya, makanya takwanya hanya kita artikan apa ini? Meninggalkan maksiat. Paham ya? Maknanya takwa di sini. Karena melakukan perintahnya nanti setelahnya. Wabtaghu ilaihil wasilah. Itu untuk bagian apanya? Melakukannya. Takwanya jadinya tinggal apa? Meninggalkan. Kalau cuma ada takwa saja, maka mencakup berapa? Dua. Mencakup meninggalkan larangan dan menjalankan apa? Perintah. Kalau hanya ada apa? Takwa saja. Paham ya? Sehingga di sini takwanya di sini dalam ayat ini adalah dengan meninggalkan yang dilarang. Sehingga ini wajib hukumnya. Karena diperintahkan oleh Allah, ittaqullah. Yang kedua, wujubu talabil qurbah ilallah. Wajibnya melakukan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya melakukan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Bifi'lil ma'mur, dengan melaksanakan perintah. Kalau tadi dengan cara meninggalkan larangan. Nah, kalau wasilah caranya dengan melakukan. Kalau takwa dengan cara apa? Meninggalkan. Paham makna ayat ini ya kan ya? Luar biasa Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua-duanya. Faedah yang berikutnya, wujubul jihad fi sabilillah. Wajibnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad yang bagaimana yang di jalan Allah Akbar? Jihad yang bagaimana yang di jalan Allah? Kapan jihad itu dikatakan fi sabilillah? Sudah lewat. Ali. Untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, di'ila'i kalimatillah, atau dalam bahasa hadisnya litakuna kalimatullahi hiyal ulia, agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi. Nah, kewajiban berjihad di jalan Allah, baik dengan jiwa, baik dengan harta, baik dengan pikiran, baik dengan yang lain-lainnya tadi sudah kita sebutkan.
Faedah yang berikutnya, asbabul falah, penjelasan tentang sebab-sebab keberhasilan dan keberuntungan. Penjelasan tentang sebab-sebab keberhasilan dan keberuntungan. Asbabul falah, bayanu asbabil falah, penjelasan tentang sebab-sebab falah. Apa tadi falah? Iban, sering nggak dengar kalimat falah? Iban, sering? Baru ini? Sering nggak dengar kalimat falah? Sering? Kapan? Barusan. Loh, ini kan tuflihun, kan artinya kan falah ya kan? Atau muflih, ya kan orangnya sama. Apa artinya? Oh, sering didengar nggak? Sering dengar nggak Abdul? Falah. Kalimat falah. La'allakum tuflihun. Enggak. Sering nggak dengar kata falah itu loh? Hah? Abdul? Sering? Kapan? Pas azan dulu. Hayya alal falah. Mari menuju falah. Loh, falahnya nggak tahu mau kemana kita. Nah iya kan? Lo tiap hari diajak sama muazzinnya, hayya alal falah, ayo menuju falah. Apa falahnya? Mau kemana? Nggak tahu falahnya. Bingung. Apa falah? Musa? Al-fawzul matlub wa najah minal marhub. Harus dua sisi. Berhasil mendapatkan yang diinginkan dan selamat dari yang ditakutkan. Paham ya? Nah, apa sebabnya? 3. Ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah dan wajahidu fi sabil. Dalam ayat ini ada 3 sebab seseorang mendapatkan falah. Sehingga kalau mau memenuhi panggilannya muadzin itu hayya 'alal falah, lakukan 3 ini. Dalam konteks muadzin, maka dia menyuruh kita untuk apa ini? Salat. Salat termasuk yang mana ini? Kalau dari 3 ini? Wabtaghu ilaihil wasilah. Karena bentuknya melakukan ya. Bentuknya melakukan. Maka itu sudah masuk apa ini? Wabtaghu ilaihil, dengan datang ke masjid. Ayo, ini salah satu cara mendapatkan apa? Falah yang diajak, yang diserukan oleh muadzin tadi. Hayya 'alal falah. Nah, ayo menuju falah dengan cara sholat berjamaah di masjid. Nah, faedah yang berikutnya, di antara metode pengajaran Al-Quran adalah al-jam'u bainal wa' wal wa'id, adalah menggabungkan antara ancaman dan motivasi. Di antara metode pengajaran Al-Quran adalah dengan menggabungkan antara ancaman dan motivasi. Diancam, tapi juga dikasih apa? Motivasi. Mana ancamannya? Ancamannya mana? Mana ancamannya? Ittaqullah. Nah, ditakut-takuti. Kemudian mana motivasinya? Cari kedekatan. Kalian mau dekat nggak sama Allah? Sehingga Al-Quran itu di antara metode pengajaran itu selalu menggabungkan antara 2 ini. Nggak ditakut-takuti saja, diancam, tapi juga dikasih janji-janji, diiming-imingi, dikasih motivasi, dorongan. Nah, ini di antara metode pengajaran Al-Quran. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-35 dari surat Al-Maidah. Adapun ayat yang ke-36 dan setelahnya, insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.